Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 17, "Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafirlah bagi orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masih ibnu Maryam wa ummahu wa man fil ardi jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yakhluqu ma yasha, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah memberitahukan tentang kekafiran dan kebodohan orang-orang Nasrani itu. Allah menjelaskan bahwa dialah pencipta yang kuasa atas segala sesuatu. Dialah sang Rabb, pemilik dan Tuhan segala sesuatu. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah juga berfirman, "Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala al-Masihu, padahal Nabi Isa sendiri berkata, "Ya Bani Israila, i'budullaha Rabbi wa Rabbakum." Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa malid zalimina min ansar, dan tidak ada seorang pun penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Allah memvonis kekafiran mereka menurut syariat dan takdir. Padahal Nabi Isa telah menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya adalah seorang hamba yang diatur oleh Allah dan seorang makhluk yang dibentuk di dalam rahim, yang menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah semata, yang tiada memiliki sekutu baginya. Ia ancamkan neraka, tidak akan meraih keberuntungan di negeri abadi, kehinaan dunia akhirat, kerendahan dan aib bagi siapapun yang menentang. Laqad kafara alladzina qalu, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan, innallaha thalitsus salasatin, bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ilahu wahid, selain Tuhan yang esa. Wa illam yantahu amma yaqulun, jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, pasti orang-orang di antara mereka akan ditimpa azab-azab yang pedih. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Rabb yang esa, yaitu tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah semata, yang tiada memiliki sekutu, tiada tanding dan juga tiada banding, tiada memiliki istri ataupun anak. Dan jika mereka tetap pada keyakinan salah itu dan tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam, pasti orang-orang yang kafir yang tetap mempersekutukan Tuhan di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih sebagai akibat dari penyimpangan mereka itu. Karena pada kenyataannya Allah sudah melarang mereka. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah setelah itu menyuruh mereka untuk bertobat dan memohon ampun dari hal-hal besar yang mewajibkan mereka untuk masuk neraka.
Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 74, "Afala yatubuna ilallah?" Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah? "Wa yastaghfirunahu," dan memohon ampun kepadanya. "Wallahu ghafurur rahim." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tingkah laku Yahudi itu sangat mengherankan. Mengapa? Karena telah menerima ayat-ayat yang mengandung cercaan yang disertai ancaman-ancaman, namun hati mereka tidak tergerak untuk kembali kepada Allah dan memohon ampunannya. Padahal Allah sangat luas rahmatnya, Maha Pengampun, Maha Penerima taubat hamba-hambanya yang tenggelam dalam kesesatan, kemudian benar-benar beriman dan bertakwa disertai amal saleh. Mal Masih ibnu Maryam illa rasulun. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Wa ummuhu siddiqatun. Dan ibunya adalah seorang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Kana ya'kulani ta'am. Keduanya biasa memakan makanan. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Tsumma undur anna yufakun. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Selain itu, perlu diketahui bahwa sesungguhnya telah berlalu pula sebelumnya beberapa rasul yang juga merupakan utusan Allah. Dan ibu daripada Nabi Isa itu yang merupakan wanita pilihan adalah seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Kedua-duanya sebagaimana layaknya manusia biasa. Mereka juga memakan makanan, mereka juga meminum minuman, mereka juga merasakan sakit, mereka juga merasakan kegembiraan, mereka juga merasakan kesedihan dan lainnya. Jadi makhluk yang kondisinya seperti itu bagaimana mungkin menjadi Tuhan? Itulah betapa terkutuknya orang-orang Nasrani itu. Padahal mereka sudah mengetahui bahwa Nabi Isa itu adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Bahkan Nabi Isa sendiri menyampaikan kepada mereka bahwa dia adalah orang yang diutus oleh Allah untuk mereka. Tetapi mereka malah menuhankan Nabi Isa. Betapa terkutuknya orang-orang Nasrani itu.